Anggon itu dalam semua musiknya dia memasukkan unsur gamelan. Iya betul. Bukan musiknya, tapi improvisasinya. Misalnya, contoh ya, saya kasih dengar nggak apa-apa ya. Yang aku tunggu, itu kan salah satu unsur musik Indonesia. Iya. Halo Keko, mantap ini saya punya Om ini. Jadi Om saya undang ke sini mau bincang-bincang santai karena kita jarang ketemu ya, Keko. Sangat jarang. Iya jarang, mungkin kalau ada jarang lah. Iya. Jadi ini Keko, dia nih kayak pelatih ini ya Keko ya, pelatih seni gitu. Terus juga beliau ini vokalis juga ya Keko. Vokalis, iya vokalis. Vokalis juga ya Keko ya, berarti terus itu biasanya kita ini di sanggarnya itu gimana Keko? Maksudnya itu kayak misalnya kayak acara-acara ulang tahun pemerintah gitu atau apa daerah. Sudah biasa juga kita ini. Biasa. Melayani juga Keko. Biasa. Jadi biasa kalau ada yang mau acara begitu, mereka butuh talent untuk tampil, mereka hubungi saya. Terus saya tanya apa yang yang perlu disiapkan. Ya, mereka butuh tarian gini. Tarian apa? Tradisi atau kreasi? Kreasi. Oh iya. Saya coba buat gitu. Kayak kemarin beberapa bulan lalu juga ulang tahun Bang Sultra. Iya betul. Itu sempat saya ini kan. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, saya tanya lagi tanggal berapa. Iya betul. Supaya saya bisa buat schedule. Betul, memang betul. Schedule untuk latihan. Misalnya latihannya ini 5 hari nih. Iya, latihannya 6 hari. Betul. Memang ini beliau ini master seni dan budaya. Anda juga ini Keko penyanyi ya? Penyanyi. Penyanyi juga itu bisa diceritakan mungkin Keko. Kalau bergelutnya untuk dunia entertain, Iya entertain. kita pisahkan dulu yang penyanyinya tuh. Betul. Kalau yang entertain untuk seni budaya itu dari tahun sekitar 2000-an lah. 2000-an saya ya? tidak tahu pasti kapan saya mulai, tapi sekitar tahun 2000-an sampai sekarang. Tapi kalau menyanyinya panjang sekali. Dari tahun 97 saya sudah mulai menyanyi secara profesional. Oh begitu Keko ya? 97. Profesional itu. Profesional dalam artian dibayar. Nah pertama kita dibayar itu 97 di mana Keko? 97 dibayar acara apa ya waktu itu kayaknya acara kejaksaan waktu itu. Begitu Keko, jadi masih umur berapa itu Keko? Masih SMA saya baru SMA kelas 2. Hebat itu sudah mandi panggung gitu. Saya dibayar itu lupa dibayar berapa. Ya, pokoknya dibayarnya banyak. pada saat itu sudah bagus lah tuh. Iya. Uang masih bagus Keko. Betul. Kalau kita masih kecil itu Keko masih SMA itu masih belajar bolos. Belum berpikir itu di situ. Ya Bu ya. Jadi Keko ini sudah banyak jebolannya kita nih, model-model apa gitu. Banyak lah, tapi yang paling banyak itu kalau model mungkin masih minim karena model itu kan bidang yang tidak terlalu ketika dia katakan begini, ketika dia menjadi model di SMA, bisa saja mungkin di kuliah dia tidak mau lagi lanjut jadi model gitu. Tapi kalau untuk musik, betul. sudah banyak ya? sekali penyanyi kayak gitu. Sudah tidak bisa dihitung dengan jari lagi. Itu maksudnya yang jebolan pemusik yang sudah terkenal atau gimana kayak maksudnya yang terkenal di Kota Kendari ada beberapa. Terus tapi yang itu nggak bisa disebutkan di sini kayak ya? Jangan ya nanti. Jangan. Jadi berarti beliau ini Keko ini dia salah satu guru juga dong. Guru ya. Saya mengajar di. Kalau boleh tahu itu Keko, maaf saya itu kalau boleh tahu itu belajarnya gimana sih belajar musik? Belajar musik sebenarnya awalnya otodidak. Cuman karena mungkin ada bakat, terus seiring waktu saya juga punya kegiatan-kegiatan yang ada workshop atau bertemu dengan orang-orang yang konsen di bidang itu, jadi ilmunya tambah. Terus kuliah S2 saya pendidikan seni. Berarti kita nih S2 juga master juga Keko. Ya, magister pendidikan seni. Jadi Keko kita ini bagaimana cara kita bagi itu di entertainnya bagian sanggar budaya, seni dan kita punya jadwal juga nyanyi-nyanyi sendiri gitu Keko. Dia mau tidak mau ketat ya. Jadi kadang misalnya contoh kemarin. Jadi saya ini jam 1 siang kemarin sampai jam 1 siang itu saya ngajar di kantor bahasa. Sampai jam 4. Jam 4 saya lanjut melatih menari sampai jam 6. Jam 6 itu saya istirahat, jam 7 saya sudah ke tempat nyanyi lagi. Berarti luar biasa sibuk ya? Jadi kalau prinsipnya saya tidak ada
tidak ada manusia yang tidak punya waktu. Iya, betul. Jadi misalnya bilang, oh maaf saya tidak punya waktu. Itu Makanya mungkin malas basa-basi. itu kayak ya, malas atau tidak penting. Iya. Tapi lebih pada bagaimana membagi waktu, karena Iya, betul. bagi waktu itu kita taktis. Iya, betul. Misalnya, oke saya melatih 1 jam, setelah 1 jam begini. Nah, di situ kita belajar disiplin. Betul. Gitu. Kalau orang tidak paham dengan itu ya silahkan lakukan Iya, dulu, lakoni itu. Kalau sudah lakoni, mereka sudah tahu, oh ternyata memang waktu itu berharga sekali. Betul, memang betul kayak gitu. Jadi berarti kita ini kunci utama itu kedisiplinan ya kayak gitu. Jadi setelah waktu kita menyanyi pertama itu 98, 97 atau 98 kayak gitu. Bukan pertama kali menyanyi, jadi 97 itu secara Pertama profesional. Tapi kalau pertama kali menyanyi saya umur 5 tahun. Oh, berarti sudah dari awal sudah ini nih. Sudah ada potensinya, bakat-bakatnya kayak gitu. Ya namanya juga dari lahir, karena dari ibu kan. Dari ibu punya ibu bakat, penyanyi. ya punya darah penyanyi memang. Oh gitu deh. Dari bapaknya ibu Iya. kan. Bagaimana caranya kita itu kayak kalau kita lawan itu demam panggung kan biasanya kita tuh kalau di panggung malu-malu, kaku, itu grogi. Bagaimana kayak kok? Adakah vitamin khususnya atau gimana? Cara melawannya sebenarnya harus berani mencoba. Itu yang pertama. Mencoba ya, kayak gitu ya. Berani mencoba, karena kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasa takutnya kita kalau kita Ya, tidak betul, mencoba. betul. Gitu. Banyak orang cuma tahu mengkritik tapi dia tidak, ketika melakoni ya juga sama juga Sama gitu. Jadi juga ya. memang harus satu berani mencoba. Yang kedua setelah mencoba, oh ternyata tahu kadar takutnya. Ada undangan, ada jadwal untuk tampil kembali. Disitulah proses latihan. Betul. Latihan. Latihannya itu banyak. Latihan bernyanyi. Misalnya kalau dia mau menyanyi, latihan bernyanyi. Ya latihan bernyanyi itu tidak hanya bagaimana mengeluarkan suaranya, tapi Iya, bagaimana bersikap di depan Betul, orang, betul. bagaimana bersikap terhadap tubuhnya, itu kan banyak. Kita harus mencintai diri sendiri juga kayak gitu ya. Betul. Harus percaya diri lah. Iya betul. Berarti Tapi banyak yang bilang harus percaya diri. Pak, bagaimana caranya percaya diri? Ya latihan. Coba dulu, kutu. Jadi berarti kayak Iko ini kalau menyanyi tuh ada timnya di belakang atau kita sendiri begitu tampil atau gimana kayak Iko? Kadang ada tim di belakang, juga ya. tapi ada juga kadang yang saya sendiri yang harus memanage. Tapi kalau kayak Iko ini lebih kemana sih? Maksudnya kan sanggar budayanya kan semua budaya Sulawesi Tenggara atau cuma satu budaya saja? Di sanggar saya itu sebisa mungkin semua. Semua ya? Karena begini, Iya. ketika kita bicara sanggar budaya, saya tidak hanya berbicara misalnya gini, mungkin saya punya darah Tolaki, saya Iya. tidak hanya bicara Tolakinya. Iya, Kenapa? betul. Ketika bicara Sulawesi Tenggara, ya mau tidak mau Sulawesi Tenggara. Mungkin ada banyak suku di sini ya? Iya. Kayak Iko? Sama kan ketika begini contoh, saya ambil gambaran. Ketika saya keluar negeri, saya tidak berbicara Tolakinya, saya bicara Indonesia. Indonesia, betul itu. Berarti kita ini lebih mindsetnya bagus dong. Kita mau belajar dari ini dulu ya, dari Master of Entertain. Jadi kayak kita nih sebenarnya lebih senang menyendiri atau mungkin ekstrovert atau introvert gitu. Kalau lihat dari kayak Iya, orang lain yang bisa menilai sebenarnya. Iya, Tapi betul. kalau saya sebenarnya bisa dua hal. bisa juga. Bisa dua aspek. Kadang ketika saya ingin menyendiri, saya harus Oh, menyendiri. betul kayaknya. Kadang saya butuh teman. Ketika saya sakit, justru saya butuh orang, Oh, butuh betul. teman. Iya dong, pasti. Teman ngobrol saja di situ, terus ada saya biar saya ikut ngobrol, saya sudah merasa Betul. senang gitu. Tadi ada kita bilang tadi kayak kita tidak masuk di grup itu. Grup keluarga, kenapa kita tidak suka kamu gitu? Aduh, diungkap di sini. Nah, jadi bukan saya tidak suka, tapi saya bilang waktu itu sama paman saya bilang banyak sekali grup di WhatsAppku. Iya, betul. Ya, Hang juga. jadi ya tadi itu bikin hang, terus saya rasa tanpa ada saya di grup, saya juga sama keluarga masih bisa berkomunikasi lah, gitu. Japri, itu Japri. Iya, masih bisa japri. Istilah Japri ku. No? Bukan berarti tidak menghargai Iya. keluarga, saya justru senang. Masalahnya kalau itu masuk semua itu foto-foto, picture apa, video langsung handphone pak. Karena maklumi saja Iko kita punya handphone ini. Nggak sebutannya maksudnya handphone anu kasihan. Karena begini kak, Iya. contoh saya itu sampai sekarang teman-teman tahu, saya itu kalau mengajar contoh kayak ini lagi bikin post, HP saya simpan. Iya betul. Ngajar, Betul. itu HP saya simpan. Kita hargai. Terus HP saya silentkan itu sudah kurang lebih bertahun-tahun saya silentkan. Oh, Kecuali satu, saya dalam suasana yang bising baru saya kasih bunyi HP ku untuk menanda saja bahwa ada yang masuk SMS. Kenapa seperti itu Kak Iko? Kenapa seperti itu? Karena sudah bertahun-tahun saya hidup dengan dunia pekerjaan Iya betul. Kak. dan saya menghargai bagaimana Iya, bekerja betul. gitu. Berarti profesionalismenya ini tinggi Kak Iko ya? Ya, ada sih beberapa yang pernah bilang saya itu orangnya Workaholic ya? workaholic. Iya betul. Terus apa ya? Hampir bisa dikatakan terstruktur. Oh. Terstruktur itu jadi
hal-hal yang bisa mengganggu pekerjaan itu saya abaikan. Luar biasa berarti ini Keiko ya. Jadi pokoknya kalau dia bekerja betul-betul total ini Keiko ya. Iya, bisa Tapi seperti kalau itu. Keiko, kalau kita tuh tampil-tampil biasanya juga di pernikahan, gitu-gitu kita dikuasai lagu-lagu bahasa apa saja? Kalau bahasa ya bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Ini yang saya kuasai Iya. secara fluent ya. Betul, betul. Kalau orang bilang fluent, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Tapi bukan berarti ketika ada orang request lagu Spanyol saya tidak bisa menyanyikan. Saya Bisa bisa juga. nyanyikan, tapi bukan berarti menghafal. Saya harus membaca. Oh iya, tahu. Harus ada Karena teksnya. karena jangan sampai saya asal bilang kasihan orang yang tahu lagu Tersinggung nanti. tersinggung Iya, nanti. betul. Heeh. Terus kalau lagu-lagu Mandarin itu Keiko? Mandarin pernah saya bawakan, tapi jujur ada ketakutan. Kenapa? Karena saya punya keluarga kan juga ada yang Mandarin. Campur-campuran. Nah, ternyata bahasa Mandarin itu tidak seperti apa yang kita lihat di tulisannya. Kadang pungut T tapi ternyata dibaca C ya kalau nggak salah. Betul, Kan? saya tahu saya kalau itu. Tapi kita bisa baca juga itu. Saya harus bicara, saya harus bertanya sama teman yang orang Mandarin ini bagaimana cara Iya, bacanya. Diajar. Gitu. Nanti susah ya Keiko ya. Susah, jadi tidak gampang. Karena gini, bukan tidak gampang berarti tidak bisa. Saya mengerjakan sesuatu itu tidak bisa. Saya tidak mau setengah-setengah. Iya, betul. Saya harus betul-betul berusaha Fokus. menunjukkan sama orang bahwa saya menghargai apa yang saya betul. lakukan. Luar biasa Keiko. Berarti kita ini tidak mau sembarangan juga begitu Keiko ya. Ya, apalagi ditambah karena saya juga Iya, pengajar. Betul. Ya, jadi mau tidak mau saya harus tunjukkan itu, harus relate gitu. Iya, Saya betul. pengajar, jangan ketika saya melakukan itu saya jadi Tapi asal-asal. Keiko, adakah jebolan dari anak didiknya kita yang jadi penyanyi profesional begitu, mungkin sudah go nasional gitu Keiko? Go nasional kalau yang pure untuk itu belum. Belum ada Keiko. Tapi yang seperti contoh ada salah satu penyanyi yang sekarang dia salah satu artis jebolan Indonesia. Oh, Saya pernah coaching dia. oh begitu Keiko. Ya? Walaupun tidak berlangsung berbulan-bulan, tapi 1 bulan saya Saya coaching. tahu itu mungkin itu yang anu Keiko, yang hebat itu ya. Iya, yang tadi Nah dia itu. Oh, nggak boleh sebut nama di sini Keiko. Iya, Tapi disebut juga tidak apa-apa sih. iya boleh. Boleh siapa Keiko? Wildan. Nah itu Vildan. Ya, saya pernah coaching dia waktu itu dia Berapa mau ada- lama Keiko kita coaching itu? Dia? Kurang lebih hampir 3 minggu. Oh, 3 minggu ya. Itu sebelum terkenal atau sebelum? Sebelum terkenal, saya coaching dia untuk ada event dia lomba ke tingkat nasional dan saya dipercayakan untuk mengarahkan dia bagaimana panggungnya, bagaimana gesturnya, bagaimana vokalnya. Tapi kita yang pilih kan dia genrenya dangdut atau memang dia sendiri yang cocok di Saat situ itu memang lombanya genre pop. genre pop ya, tapi dia tiba-tiba ikut di kontes dangdut gitu kayak Iya. Dan pada dasarnya sebenarnya begini, dangdut, pop, keroncong, sedewasa itu namanya seni vokal ya. Iya, betul. Itu tidak bisa kita terlalu mengkotak-kotakan. Walaupun memang pada akhirnya secara teknik ada teknik tersendiri, misalnya dangdut tekniknya begini, pop tekniknya begini. Tapi ada yang ada benang merahnya semua. Semuanya harus dibunyikan dengan notasi yang benar, semua harus dibunyikan dengan vokal yang benar. Betul, betul, seperti itu. betul. Berarti nggak sembarangan itu kita belajar nyanyi. Iya. Berarti Keiko sudah ada yang go nasional berarti. Enggak? Ya, bolehlah seperti dikatakan. Boleh lah, nggak seperti apa-apa lah kita harus bangga juga kayak gitu. Iya. Tapi yang penting ya tetap ditingkatkan kualitasnya. Lebih sekarang kan persaingan ketat kayak gitu. Iya. Iya, dulu juga saya pernah sempat berpikir begitu. Bukan saya yang berpikir, teman-teman orang terdekat yang terpikir ketika saya beralih untuk menjadi orang belakang panggung. Iya, betul, betul. Berarti kamu tidak menyanyi lagi. Saya bilang, ya memang salah satu cita-cita saya memang seperti itu. Saya ingin jadi guru. Betul, Saya ingin jadi coach. Saya ingin jadi mentor. Iya, betul. Kenapa? Karena untuk jadi orang panggung, ketika kita sudah umur 70 tahun kan tidak mungkin kita di atas panggung lagi. Betul, betul, betul. Gitu. Tapi ketika kita jadi guru atau coach atau mentor, kita mau di atas panggung mau di belakang panggung itu bisa saja gitu, bisa Itu kan jadi suatu kebanggaan gitu kayak kok kita berbagi ilmu tuh. Iya. Kan nggak semua orang itu mau bagi-bagi ilmu kok. Gitu. Kenapa kita mau bagi-bagi ilmunya kita kayak kok? Kita tidak takut kah? Nah ini nyambungan Tidak yang saya takut mau kah ada bilang. yang anu kita nanti tuh? Ini pernah saya dibilang waktu itu saya waktu memutuskan untuk ingin jadi guru, ibu saya sempat bilang, terus bagaimana menyanyimu begini-begini, kenapa mau jadi guru? Saya bilang, Bu, besok-besok kalau saya meninggal saya akan melanjutkan ilmu saya. Betul. Itu yang saya katakan. Itu saat umur 25 tahun. Iya. Besok-besok kalau saya meninggal saya akan lanjutkan ilmu Betul, saya. betul. Makanya kenapa saya ingin jadi guru. Ketakutan misalnya gini, ketakutan bilang ada yang lebih hebat dari saya atau ada yang nanti lebih terkenal, ya itu kan garis tangan. Iya, Itu Tuhan yang menggariskan semuanya. Gitu. Paling tidak saya pernah membuat sejarah dalam hidup Nah, orang luar tersebut. biasa kayak gue. Berarti kita ini tidak pernah berhenti belajar itu kayak gue. Berhenti belajar itu jangan. Kenapa? Karena
salah satu aspek yang utama dalam hidup adalah belajar. Tapi pernah kayak kau itu kayak apa lagi kayak panggung tuh tidak nyaman begitu kayak kau bagaimana itu maksudnya kayak ada keributan gitu sama kita Sering. talent gitu. Sering. Tapi lagi tampil ini itu gimana Sering. caranya kita ini balik itu situasi. Bagaimana cara memperbaikinya? Iya. Memang paling tidak begini. Kita menjaga saja, menjaga apa yang kita lakukan. Misalnya kalau kita bernyanyi, kita selamatkan nadanya jangan sampai fals, liriknya jangan sampai salah. Iya betul gitu. Contoh, pernah saya lagi nyanyi, tiba-tiba di muka saya datang orang yang pernah berseteru dengan saya. Itu kan pasti terganggu. Oh iya betul itu. Ya, bagaimana saya menyelamatkan itu ya? Satu, saya jangan sampai berhenti menyanyi. Betul. Yang kedua, jangan sampai nadanya fals. Yang ketiga, ya kalau misalnya dia di sebelah kiri saya lihat ke sebelah kanan saja. Iya betul. Ya, itu kan trik. Itu. Cuekin saja ya. Paling tidak kita menyelamatkan apa yang kita sedang kita lakukan. Betul kayak gitu. Berarti sering juga ada gangguan-gangguan gitu. Sering, sangat sering. Iya kayak gitu. Berarti kayak kau ini sekarang usianya sudah masuk usia berapa kayak kau? Mau disebutkan atau tidak disebutkan ini? Mungkin boleh disebutkan lah kan senior tuh. Oke. Iya. Sekarang Juli kemarin saya 40 tahun. 40 tahun berarti masih muda dong ya. Waduh. Masih muda berarti kayak kau ini kalau boleh tahu biasanya kalau kita manggung di kafe-kafe gitu kayak kau itu gimana tiap kafe itu sama kah dia punya sound-soundnya gitu atau mempengaruhi kah kita punya ini? Soundnya tidak sama. Masih beda-beda ya. Kalau bicara mempengaruhi itu mempengaruhi. Mempengaruhi juga. Tapi justru sebenarnya kalau seorang entertain yang hebat, justru bagaimana belajar mengadaptasikan diri dengan itu. Betul. Karena tidak semua sound itu semua sesuai dengan ekspektasi Iya, kita. betul. Kecuali dia seorang artis terkenal yang sudah memiliki mikrofon tersendiri, sudah memiliki tim tersendiri, ya bisa. Tapi kalau misalnya dia tidak memiliki tim, katakanlah di Kendari ini masih banyak penyanyi solo yang jalan sendiri, yang mau tidak mau bergantung dengan orang untuk itu, ya mau tidak mau dia harus belajar mengadaptasikan diri. Kadang ada orang yang, kadang ada orang yang, aduh soundnya tidak bagus, ya mau di mana? Nah, mungkin kan kamu panggil sound dari luar untuk langsung. Kan banyak ini sekarang lip sync. Kayak itu bisa itu kok ya banyak nyanyi lip sync itu mereka itu nyanyi bagusnya itu kalau di studio kayak itu tapi kalau keluar itu kayaknya nggak bisa gitu ya karena sudah ditolong dengan teknologi ya. Betul ya kalau kayak gitu angkat tangan gitu kayak itu apanya penyanyi itu pernah kita latih juga yang lip sync pernah juga ya tapi saya selalu katakan di awal belajar dengan saya mau tidak mau harus terima kenyataan. Saya orangnya gini. Saya orangnya straight to the point. Kalau bagus saya katakan bagus, kalau jelek saya katakan jelek. Tapi bukan berarti saya katakan jelek lantas tidak ada solusi. Iya. Saya kasih solusi. Pernah ada yang minta diajar. Kak ajar saya nyanyi. Oh ya gini. Coba kamu nyanyi. Aduh, suaramu begini. Solusinya ini. Kamu begini, Ika beratnya. Ya memang mau tidak mau mencapai sesuatu yang baik tuh ya harus dilakukan dengan hal yang berat dulu. Gitu. Tapi kayak ini kita dengar suaranya kayak seperti ini ya, merdu begitu kayak kayak suaranya Grand Prix ya. Gimana tuh ya? Tuh, jadi mungkin kayak kau siapa tahu bisa menyanyi satu kalimat kayak kau. Kapan sekarang? Iya coba kayak kau. Kita mendengar dulu sedikit tuh. Betul kayak itu kayak kau ini suaranya bagus gitu. Aduh, lagu apa ini? Apa kayak itu? Lagu apa? Saya kita satu kalimat saja tuh. Biar mungkin yang nonton ini bisa ini kayak kau benar-benar nyanyi betul ini. Ini kayak kau. Apa ya? Bingung karena terlalu banyak lagu yang saya nyanyikan jadi saya bingung lagu yang mana yang saya yang gampang saja mungkin tuh. Iya kayak kau. Saya coba ya. Tapi sedikit saja ya. Sandiwarakah selama ini setelah sekian lama kita telah bersama. Oke, mantap itu. Mantap tepuk tangan dulu. Luar biasa, kayak kok memang berarti terbukti lah suaranya juga nggak gampang, kita juga nafasnya juga tinggi kayaknya. Nafasnya bukan tinggi, mungkin saya luruskan. Iya, betul. Nafasnya sudah lebih terproduksi dengan baik. Iya betul, sudah dilatih terus itu kayak. Iya. Kadang ada orang yang bilang begini, oh kalau penyanyi itu harus nafasnya panjang. Bukan persoalan panjang pendeknya nafas kalau penyanyi, tapi persoalannya mendistribusikan nafas. Betul, itu harus mengerti itu. Yang terpenting itu salah satu aspek terpenting adalah bagaimana produksi nafas. Itu. Jadi dalam bahasa ilmiahnya breath supporting. Hebat itu. Biasa ada yang bilang, "Kak, bagaimana caranya saya tidak biasa suka tidak mampu mencapai nada tinggi." Iya kayak Saya harus bedah kasusnya. Coba saya dengar kamu nyanyi. Oh ya, satu masalahnya di nafas, yang kedua masalahnya di
bagaimana kamu menyanyi dengan vokal yang baik gitu. Betul. Berarti Kak Iko ini kalau misalnya ada yang mau belajar bernyanyi itu privat atau kita kumpul semua di sanggar? Kalau sejauh ini saya lebih mengedepankan yang private. Private ya. Jadi misalnya 5 orang, 5 orang itu ya 5 orang saja kita 5 latih. orang. Saya tidak buka kelas secara Iya banyak. betul. Kak Iko kenapa enggak ini Kak Iko apalagi kayak semacam dikumpul di sanggar gitu kan kita punya Dulu masih jalan, tapi Sekarang sekarang dengan waktu yang saya juga sibuk, banyak kegiatan, ya tenaga juga kadang harus istirahat, saya butuh istirahat, jadi betul. Sudah untuk melakukan itu lagi, jadi saya harus tunggu usia waktu juga ya. Kak Iko, betul. Usia tidak juga sebenarnya, karena banyak pelatih-pelatih vokal yang usianya juga sudah lanjut, tapi mereka sudah tidak lagi bekerja. Misalnya gini, saya kalau mau mengajar mengajar private vokal, ya saya harus berpikir bagaimana saya tidak menyanyi di kafe dulu. Betul. Itu kenapa? Karena ya ketika saya menyanyi kafe malam terus saya ngajar sore, ya mau tidak mau kan saya harus memilih nih, saya konsennya kemana. Ya, suara juga kan butuh istirahat. Betul. Berarti kita ini kayak kalau tampil di kafe-kafe gitu atau di restoran besar itu sampai jam berapa sih biasanya kayak maksudnya gimana gitu? Sampai jam 12 biasanya. 12 malam ya. Sampai jam 12. Itu ada kontrak-kontrak khusus juga ya? Biasanya kontrak Ya, berapa bulan? Berapa gitu. bulan, iya. Berarti udah itu menjadi pekerjaannya Kak Iko berarti. Ya karena kita mendedikasikan diri untuk itu, ya mau tidak mau jadi pekerjaan. Tapi benar ini sebenarnya ada penyanyi yang ini juga yang kayak yang kafe-kafe tapi bagus juga Kak Iko. Banyak. Di Kendari itu banyak aset, banyak potensi. Iya banyak juga. Cuman kan memang mereka baru sebatas baru menjadikan dirinya sebagai penyanyi, belum mengabdikan diri sebagai penyanyi yang profesional dalam artian tenaga, waktu dan pikirannya memang untuk itu. Betul. Nggak gampang juga berarti Kak Iko ya, maksudnya kita mau terjun di. Tidak gampang. Karena kita diperhadapkan pada bagaimana memanage semuanya, menjaga kesehatan, menjaga fisik, menjaga suara. Apalagi sekarang kan lagi banyak virus kayak Iya. Kak Iko nggak ini ya, maksudnya nggak ada pengaruhnya ya, maksudnya kayak COVID dengan kita punya panggung di luar pernikahan. Adalah pengaruhnya, ada pengaruhnya. Kayak sekarang kan sejak PPKM pernikahan tidak membolehkan adanya live music. Oh nggak boleh kayak. Iya, tapi nanti ini dalam minggu ini sudah bisa. Sudah bisa, berarti kita siap juga ya. Iya. Sudah siap, maksudnya tetap latihan ya Kak Iko. Latihannya kalau saya sekarang sudah tidak terlalu rutin latihan, karena mungkin sudah terbentuk jadi tidak terlalu rutin latihan. Iya. Luar biasa Kak Iko ya. Menjaga kesehatan itu kita tetap ini olahraga gitu Kak Iko. Olahraga yang paling simpel sih, jalan kaki. Jalan kaki Kak Iko. Di mana biasanya kita olahraga Mas? Di sekitar rumah di MCQ. Iya. Terus kadang juga misalnya gini, orang Indonesia itu minta maaf, bukan berarti mau merendahkan ya. Orang Indonesia itu pernah dibilang orang Indonesia itu ada kecenderungan agak malas ya, agak manja. Dari sini misalnya 500 meter ke depan ada mau dituju naik kendaraan. Kalau saya jalan kaki bisa jalan kaki, saya jalan kaki. Memang betul itu Bu, karena kita di sini bukan orangnya, memang kita nih tidak terbiasa begitu. Iya. Karena kita kalau sudah ke luar negeri kayak di Singapura apa, mereka senang jalan kemana-mana jalan kaki semua. Betul. Kita mau tidak mau ya, kita tidak biasa tapi mau tidak mau ikut. Jadi seperti itu. Jadi contoh kayak jadi tradisi. Kayak di Singapura kalau dari Little India kan, mau naik MRT atau mau naik apa itu kan harus jalan kaki sepanjang 700 meter. Bayangkan 700 meter loh kita jalan. Betul. Jadi memang lebih enak jalan kaki. Jadi sebenarnya bukan ke orangnya gitu kayak tapi lebih ke ini kebiasaan. Iya, karena kebiasaan. Tapi kan bisa jadi kebiasaan itu muncul dari orang-orang yang munculkan stigma gitu. Pemerintah sudah mengeluarkan gini, dilarang buang sampah sembarangan. Iya, memang masyarakatnya yang mindsetnya tidak bisa tertib dengan itu. Betul. Contoh saja misalnya, contoh ini yang paling dekat dengan kita sekarang waktu zaman COVID. Atau zaman COVID kan pemerintah memperlakukan PPKM. PPKM itu bukan untuk membunuh aktivitas masyarakat, tapi itu membatasi. Tapi kan masyarakat malah ketika pemerintah membuat kebijakan itu, masyarakat melakukan penolakan. Seolah pemerintah tidak berpihak pada masyarakat. Nah, bagaimana tidak berpihak? Pemerintah membuat kelonggaran, masyarakat maunya lebih longgar lagi gitu loh. Padahal pemerintah diperhadapkan pada dua hal, memperhatikan kesehatan atau ekonomi. Antara dua hal. Jadi tengah-tengahnya nih, tengah-tengahnya. Kemarin banyak loh, banyak teman-teman saya yang bilang,
bagaimana menurutnya kita ini Kak, COVID misalnya gini-gini. Ya saya bilang, sekalipun ada berita bahwa COVID itu ada konspirasi, kita tidak usah melihat konspirasinya. Kita melihat saja begini. Adakah orang yang minta-minta meninggal? Iya betul. Nggak ada. Pemerintah diperhadapkan pada serba salah gitu loh. Pemerintah mau keras, masyarakat kadang lebih brutal. Gitu. Pemerintah longgar, masyarakat protes. Gitu. Jadi pemerintah ya penting begini, pemerintah buat kebijakan. Kalau saya lihat gini, saya agak sedikit mendukung mindset dari presiden kita. Iya betul. Jadi masyarakat itu jangan dikerasi, jangan dibuat untuk selalu mau dicambuk gitu loh. Masyarakat dilatih untuk sadar. Makanya sekarang ini biarkan hoax banyak berkembang. Betul. Karena biar masyarakat sendiri yang menilai bahwa ternyata ini tidak baik, ini tidak baik, ini tidak baik. Karena kita tidak akan pernah dewasa kalau kita selalu menggantungkan pada kebijakan pemerintah untuk selalu keras. Ini pendapatnya dari suhu, ya, master senior gitu. Nah, karena saya lebih melihat ke secara sosial gitu loh. Contoh tadi saya dari perjalanan ke sini, di depan mobil saya anak kecil loh. Dia lagi minum makan apa di plastik terus dibuang sembarangan. Mungkin sudah ini ya kebiasaan kayak gitu. Ya, kebiasaan yang terbangun oleh lingkungan dia, dibangun oleh lingkungan dia. Itu. Masyarakat kita tidak ingat Ki Hajar Dewantara itu kan mengatakan semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Betul. Ini yang tidak dipahami. Itu. Ini yang harusnya sebenarnya harus dipahami oleh masyarakat bahwa gini, kita punya hak untuk bilang, "Dek, jangan buang sampah sembarangan." Kita punya hak untuk itu. Tapi kita tidak punya hak untuk 1 ke 24 jam semua hidupnya kita mau atur. Tapi ketika itu ada di mukanya kita, ya kita berhak untuk mengatakan itu. Betul kayak gitu. Berhak untuk memberikan edukasi. Iya betul. Buat saya tuh yang menyadarkan kita itu adalah lingkungannya. Iya. Begitu kalau kita bagaimana kita membangun mengikut atmosfer itu kan? Bagaimana kita membangun atmosfer itu? Betul kayak kooperatif saya sudah paham sekarang. Di manajemen saya berlakukan. Jadi misalnya gini, anak-anak bilang, oke, adik-adik latihan jam 4 ya, besok kita latihan jam 4 sore. Ternyata mereka datang jam 4 lewat. Marah kita itu. Saya tidak marah. Nggak marah. Tapi ketika datang, saya cuma bilang, kemarin saya bilang jam 4 kan janjian. Gini. Oke, itu hari pertama. Hari kedua saya bilang, oke, selesai latihan. Besok kita latihan lagi ya, jam 4. Nah, tuh. Saya bilang lagi jam 4. Biasa bilang, Kak, bilang saja jam 3. Saya nggak melakukannya begitu. Kalau jam 4 ya jam 4 gitu. Tapi saya tidak putus asa dengan itu. Saya tetap jam 4 datang. Biasa kan orang ini anak-anak malas, malas juga datang. Saya enggak, tetap saya harus konsisten dengan itu. Saya menunjukkan itu melalui sikap saya. Kita lihat contoh saja tuh Cristiano Ronaldo, gitu. Dia tuh kan di mana-mana dia main, di klub manapun dia latihan selalu paling cepat datangnya. Dia paling cepat dan pulangnya paling terakhir. Betul. Ya hasilnya itu kita lihat sekarang dia. Usia berapa mau injak 40 masih bugar, ya kan? Jadi intinya kita tuh harus disiplin sekali kayak itu. Jadi mahalnya seseorang itu bukan dilihat dari berapa besar dia dapat bayaran, tapi seberapa besar dia menunjukkan sikapnya sama orang. Sehingga dia punya status yang secara sosial berada pada status gitu. Ada orang yang mungkin dia biasa-biasa saja, dia tidak punya kendaraan, tapi status sosial dia dihargai sekali di masyarakat. Betul. Itu yang kita harus pelajari itu kayak itu. Karena sikapnya dia, karena tanggung jawabnya dia. Betul. Memang status sosial itu yang paling penting itu. Jadi kita tuh status sosial bukan cuma hanya kita dilihat dari luarnya materinya. Bagaimana kita dihargai orang. Kualitas pribadi, mungkin lebih tepatnya kualitas pribadi. Kualitas pribadi itu nomor 1 tuh. Cara dia bertutur kata, cara dia bersikap. Betul. Bisa bertanya? Iya boleh. Tanggapannya Bapak Eko tentang yang sudah melupakan budaya seni, tapi bahkan budaya seni ini budayanya dikembangkan di luar negeri. Iya betul Eko. Ya, jadi tanggapannya karena begini kalau saya memang tidak bisa kita pungkiri invasi atau perkembangan budaya luar itu ke negaranya kita itu sangat kencang sekali. Nah, semua harus punya peran. Itu contoh kenapa anak kecil lebih mudah menghafal lagu-lagu Korea ketimbang lagu-lagu daerah Indonesia. Ya mungkin saya tidak menyalahkan pihak dari orang Koreanya atau lagu Koreanya. Saya menyalahkan dari orang-orang kita sekitar kita gitu. Bagaimana kita memperkenalkan itu dengan cara yang elegan. Itu. Dengan cara yang baik, dengan cara yang konsisten, tidak berhenti. Betul kayak gitu. Dari sini karena kita tidak bisa menggeser 100%. Mungkin sekarang gini, kita terpengaruh 10%. Bagaimana 10% ini kita minimalisir? Oke, saya mencoba mempengaruhi 1 orang ini.
satu orang ini mindsetnya saya coba kembalikan ke mindset yang seharusnya. Dari satu orang kan bisa bergeser ke arah menjadi 2, 3, 4, 10 sampai 20 orang. Seperti itu. Jadi bagaimana kita mengantisipasi itu dari kita sendiri. Itu. Jangan sampai kita salah dalam salah mengapresiasikan itu. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengadopsi yang dari luar atau tidak boleh mengenal seni-seni dari luar. Tapi kita alangkah baiknya mengenali seni dari luar setelah kita juga mengenali seni yang ada dalam lingkungan kita. Sebenarnya ada kita punya pemusik yang dia aplikasikan itu budaya sama era digital sekarang yang modern. Salah satu contohnya mungkin itu yang Lati. Iya, tahu, ya? betul sekali. Itu sebenarnya kita butuh itu yang anak muda seperti itu. Itu. Nggak usah jauh-jauh, jangan jauh-jauh ke Lati. Anggun itu dalam semua musiknya dia memasukkan unsur gamelan. Iya betul. Bukan musiknya, tapi improvisasinya. Misalnya, contoh ya, saya kasih dengar nggak apa-apa ya. Yang aku tunggu. Itu kan salah satu unsur musik Indonesia. Iya, betul. Jadi kalau dengar ini Indonesianya ada iya, gitu. Betul, Lati juga kan ada gamelan-gamelan bunyinya. Jadi bagaimana kita mencerna musik unsur dari luar, tapi kita mengadopsi, kita gabungkan dengan apa yang kita miliki. Luar biasa gitu. Sehingga kita berkembang gitu. Betul. Berarti kita butuh gebrakan seperti Anggun, Reza Arab itu mereka ini yang kita butuh seperti itu kayak kalau kita seperti itu biar anak muda itu bisa ini juga ya mungkin mengaplikasikan gampang gitu. Dan Anggun itu salah satu penyanyi idola saya. Wah, luar biasa. Saya juga suka itu kayak itu. Banyak orang tanya, kenapa saya mengidolakan Anggun? Bukan karena suaranya, pribadinya. Dia nggak lupa sama budayanya. Nah, bagaimana dia pribadinya kental dengan Indonesianya dan dia tidak melupakan bahwa dia tetap ada dari Indonesia. Betul. Nah, kalau kita bahas yang agak sensitif ini kayak itu. Kan kita tahu ini ya, tapi ini jangan kita ini ya maksudnya agak sedikit mulai panas ya, agak sedikit mulai adrenalinnya naik ya. Kalau sekarang kan kita tahu kan ini musik kan sekarang sudah banyak yang gaungkan musik itu haram. Gitu kayak itu. Jadi menurut Anda tuh kayak gimana kayak itu? Ini menurut perspektif Anda. Gitu. Kita tidak menyerang pihak manapun. Ya, ini berat ya. Berat ya, ini agak sensitif. Tapi syukurnya saya pernah mendengar ini dari salah seorang ustadz yang juga saya kagumi. Saya tidak perlu sebut namanya ya. Jadi dia dipertanyakan gitu, Ustadz bagaimana? Maaf ya, bukan berarti mau menyudutkan yang punya pemahaman lain ya. Ini pemahaman saya yang saya yakini dan ada yang menjadi acuan saya. Dia ditanya bagaimana pandangan Ustadz tentang musik. Ada yang bilang musik itu haram katanya. Ya, kalau saya pribadi satu, selama niatnya itu tidak untuk menyimpang dari hal yang memberikan edukasi, dari hal yang memberikan kebaikan, tetaplah jalan. Nah itu. Nah jawaban Ustadz ini apa? Dia mengatakan sebenarnya yang diharamkan itu adalah ketika apa yang dilakukan itu menyimpang dari makna sesungguhnya. Dia kasih contoh pisau. Dia kasih contoh pisau. Pisau itu alat yang dipakai untuk memasak. Tapi dia bisa diharamkan ketika dia dipakai untuk membunuh. Itu betul. Dia menjadi hal yang dilarang. Betul. Jadi sama juga musik. Contohnya gini, ketika dia lagi bernyanyi, ternyata nyanyian dia itu untuk sebuah hal yang menyimpang dari yang tidak baik, membuat orang jadi bersikap buruk. Itu yang haram, itu tidak boleh. Contoh misalnya gini, ketika ada orang lagi galau, kita hibur, bukankah kita membuat dia jadi lebih bersemangat? Bukankah kita menjadi orang yang memberikan arti lebih baik untuk orang tersebut? Betul. Ini luar biasa. Berarti jawabannya netral kok, nggak ada menyinggung ya. Iya. Gitu. Jadi itu tergantung sudut pandang kita. Iya, tergantung dari sudut pandang, betul sekali. Itu sudut pandang saya ya. Bukan berarti bahwa saya mau menyalahkan si A atau membenarkan si B. Beda, itu sudut pandang berbeda ya. Jadi kalau orang pandangnya ke situ ya, itu memang cocok. Ya mereka juga. Ya salahkan dia punya. Kita jangan salahkan juga mereka. Jadi kita manusia itu perbedaannya kita ini beda-beda kayak itu. Nggak boleh kita memaksakan itu sama. Saya punya kasus, saya punya pengalaman ini. Saya ngajar. Gitu. Salah satu siswa saya itu bercadar. Gitu. Ya. Dia saya ngajarnya seni. Iya. Yang saya ajar ini calon guru. Wah. Guru PAUD.
Nah, terus ketika itu ketika ada praktek dia tidak mau bernyanyi, dia tidak bernyanyi. Saya tidak menjustifikasi dia, saya cuma menjelaskan secara umum. Kalau banyak yang mengatakan kalau mau jadi guru terus berpikiran bahwa suara itu haram, ya bagaimana mau mengajar? Iya betul. Sementara kita mengajar menggunakan suara, Iya, betul. apalagi kita mengajar anak kecil yang mau tidak mau bermain sambil bernyanyi misalnya. Iya, betul. Itu ya laksanakanlah tugasnya selama itu niatnya Baik. Gitu, jangan ragu. Nah, jangan ragu. betul Kaiko. Berarti kita sudah dapat ilmu juga ya dari Kaiko ya. Sekarang kita ingin Kaiko itu memberi pesan buat anak-anak di luar sana mungkin yang ada potensi bakat biar mereka Iya. itu bisa mengembangkan begitu Kaiko. Ya selama bakatnya dijalankan dengan baik untuk memberikan hal baik kepada orang itu kan jangan takut. Kalau ada anak-anak muda yang ingin berkreasi, silakan berkreasi, tapi jangan abaikan ilmu pengetahuan. Betul. Ilmu pengetahuan dalam artinya gini, kalau dia mau bermusik, ya jangan abaikan ilmu pengetahuan atau wawasan bermusiknya. Betul. Membaca, sekarang sudah banyak YouTube. Iya betul. Kalau ada orang terdekat yang expert, ingat expert atau dalam artian mampu memberikan dia edukasi, cari Ketemu. ya. Gitu. Contohnya Contoh misalnya, Kaiko ya, contohnya Kaiko. kalau mau ketemu saya, Iya. mau ngobrol sama saya, banyak loh yang Langsung. suka bilang, itu loh Kaiko jangan sampai dia pelit ilmu. Saya orang paling tidak pelit ilmu. Orang mau tanya sama saya kasih. Orang minta saya kasih. Gitu. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari amalan saya. Itu keseimbangan ilmu dan amal saya di situ lah. Betul. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau cari Kaiko kontaknya langsung saja kita posting di bawah ini Facebooknya beliau ya. Nanti langsung di mungkin lebih tepatnya Instagram. Instagram ya, Instagram nanti Kaiko langsung ini aja. Kita Iya. posting di deskripsi ya. Betul Gitu, sekali. Kaiko. Jadi luar biasa hari ini kita ngobrol santai sama Kaiko. Terima kasih Kaiko. Lama tidak ketemu ya. Betul. Semoga setelah ini kita bisa silaturahmi terus Kaiko. Tuh? Betul, iya. Luar biasa Kaiko. Salam buat Mama, buat semuanya Kaiko. Iya. Oke Gu. Thank you very much semuanya. Oh iya, untuk netizen yang ada di Kota Kendari khususnya dan di seluruh Indonesia mungkin yang menyempatkan diri untuk nonton ini, jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman dari Bareng Erwin Panga, channel Iya. Bareng Erwin Panga. Oke Kaiko.